Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Manusia menjalani kehidupan di muka bumi ini atas ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang dunia cuman tempat persinggahan. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat nantinya. Dan yang jelas, dunia ini sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini merupakan penjaranya orang-orang yang beriman. Ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan ketika kita menghadapi dunia ini. Salah satunya yang dialami oleh Pak Mursid. Beliau adalah penyandang tunanetra, sudah kedua matanya buta, dan sudah beberapa tahun ini beliau lumpuh dikarenakan stroke berat yang diderita oleh beliau. Sedangkan di samping adalah Ibu Ratinem, istri beliau juga adalah penyandang tunanetra. Di sini tergambar oleh kita benar bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Ada banyak keterbatasan, ada banyak ujian yang kita dapatkan di dunia ini. Termasuk di luar sana, banyak batasan-batasan yang Allah berikan kepada segenap orang-orang beriman. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena dilarang. Banyak hal yang tidak bisa kita ambil karena itu diharamkan oleh Allah. Maka kemampuan kita menjauhi sesuatu yang dilarang dan menjauhi sesuatu yang diharamkan, itulah ciri orang-orang beriman. Makanya segala ujian, segala pembatasan ini mencerminkan bahwasanya dunia adalah penjara. Ada banyak batasan buat kita semua. Hanya saja memang ada banyak peluang untuk mengejar kebajikan. Banyak hal yang diperkenankan oleh Allah. Banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal kesempatan bagi kita semua untuk berbuat kebajikan. Terutama bagi Anda semua yang ingin merasakan kebahagiaan lebih, saudara-saudara. Kebahagiaan yang tanpa batas yang Allah berikan kepada kita. Salah satu jalannya agar kita mendapatkan kebahagiaan tanpa batas itu, kebahagiaan yang betul-betul berharga, ketenangan yang betul-betul bernilai, yakni dengan cara berbagi dengan sesama, bersedekah dengan sesama. Dalam konteks ini tidak jauh, tidak di mana-mana, ada di dekat kita, yakni du'afa, orang-orang lemah yang bukan sengaja ingin melemah-lemahkan dirinya, tapi kenyataannya memang lemah. Pak Mursid, beliau cuma mendengar apa yang kita sampaikan. Kedua mata beliau tidak melihat karena cacat permanen. Ini sejak lahir ya Pak? Sejak kecil, sejak lahir. Gitu ya? Ya. Tuh. Dan sekarang beliau ditambah dengan penderitaan baru, yakni lumpuh dikarenakan stroke. Bicaranya pun pelu. Jadi vokal beliau tidak jelas terdengar oleh kita. Dan beliau tidak bisa jalan. Bahkan untuk sekedar buang air pun terkadang beliau sampai buang air kecil di celana. Saking ya Pak ya. Karena yang ngurus juga nggak sempurna. Yang ngurus juga Bu Ratinem. Bu Ratinem juga penyandang tunanetra. Kedua-dua mata ya Bu ya. Bola matanya masih ada nggak? Satu masih, satu enggak. Ya, satu bola mata sudah tidak ada, satu bolanya masih. Itu pun dua-duanya tidak berfungsi. Nah, perlu diketahui bahwasanya Bu Ratinem sehari-hari adalah tunggak tulang punggung keluarga. Beliau aktivitasnya mengamen ya Bu. Beliau mengamen. Ngamennya di mana? Villa Citra di pasar. Di POM ya Bu ya. Di POM bensin di dekat perumahan Villa Citra ya. Iya. Jalan Antasari. Ngamennya nyanyi lagu apa Ibu biasanya? Lagu dangdut. Beliau biasa nyanyi lagu dangdut. Jadi kalau Anda berjumpa dengan Ibu Ratinem, orangnya kurus ya, karena sudah gosong, udah nggak kelihatan cantik lagi. Kurus cengkering. Beliau adalah
tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga dengan cara mengamen. Subhanallah, ini luar biasa ya. Ibu tiap hari ngamennya ya? Iya. Kecuali hari Minggu memang saya istirahat Pak, Oh, capek. hari Minggu istirahat, libur ya Bu ya? Iya. Subhanallah. Capek soalnya. Sehari dapat berapa ngamen? Nggak nentu Pak, tergantung kalau lagi rame ya bisa dapat 100 lebih. Kalau lagi sepi paling ya 50, 70 gitu Pak. Kalau lagi rame bisa dapat 100.000, 50, 70, subhanallah. Luar biasa ya Bu, ada aja rezeki ya. Iya. Beliau punya 2 orang anak, kedua-dua anaknya sehat. Anak yang pertama namanya siapa? Eko Wahyudi. Nur Wahyudi ya? Eko Wahyudi. Eko Wahyudi, cuman putus sekolah. Anak yang kedua namanya Dwi Anissa Nurjana. Dwi Anissa Nurjana. Dwi Anissa Nurjana, sekarang kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP, mendapatkan fasilitas pendidikan billing ya Bu ya? Iya. Bina lingkungan, yang juga belajarnya kita tunjang dengan pendampingan gerakan sedekah 1000 sehari, gerakan serbu. Mudah-mudahan sampai kuliah ya Bu, Amin. sampai sarjana, ya bisa menolong Bapak Ibu nih kan begitu. Nggak selamanya sehat kan Ibu Ratinumnya juga ya. benar, Pak. Subhanallah. Baik, saya ingin bacakan dulu beberapa hadis dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, yakni disebutkan bahwasanya anna tawabas shadaqati khamsatu anwa'. Sesungguhnya pahala balasan atas sedekah itu ada 5 bagian. Sekali lagi saya ulangi, pahala balasan atas sedekah yang kita lakukan itu ada 5 bagian. Yakni yang pertama, keterangannya wa wahidatun bi'asratin wa hiya ala sahihil jismi. Satu sedekah bi'asratin akan dikali 10 kali lipatnya pahalanya, nilainya, baik nilai keberkahan duniawinya sampai juga dilipat gandakan ketika di akhiratnya. 1 dilipat gandakan 10. Wahya ala sahihil jismi. Ini sedekah kita untuk orang sehat. Kan biasa tuh kalau kita sedekah makanan, misalnya besekan, takiran, among-among misalnya, berbagi makanan dengan tetangga. Ya tetangga kita ini orang sejahtera, orang sehat juga. Jadi makanya sedekah walaupun dengan orang sehat ada pahalanya. Pahalanya sampai dikali 10 kali lipatnya. Kalau kita biasa among-among atau takiran ya, atau besekan membagi makanan, maka itu tetap ada nilainya. Ada orang yang protes, ngapa sih sedekah sama orang sehat? Padahal yang namanya sedekah, walaupun sama orang sehat atau orang kaya, kalau dia diniatkan sedekah, walaupun sekedar makanan, akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Selanjutnya, wahidatun bitis'in wahya 'alal a'ma wal mubtala. 1 sedekah dilipat gandakan balasannya sampai 90 kali lipat. Yakni wahya 'alal a'ma, sedekah yang diberikan kepada orang buta, wal mubtala, dan orang sakit lain. Jadi kalau nengok orang sakit, bersedekah. Karena pahalanya gede banget. Terutama orang buta. Nah, kita di gerakan sedekah 1000 sehari ada 45 lebih keluarga. Ini keluarga, belum hitungan jumlah orangnya. Keluarga tunanetra yang dibina oleh gerakan sedekah 1000 sehari. 1 nilai yang kita sedekahkan akan dilipat gandakan sampai 90 kali lipat. Selanjutnya, wawahidatun bitis imi'ah wahya anadhi qorabatin muhtaj. 1 sedekah akan dilipat gandakan sampai 900 bitis imi'ah, sampai 900 kali lipatnya. Wahya, yakni anadhi qorabatin muhtaj, sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita, kerabat kita yang sangat membutuhkannya. Ada argumentasi begini, seandainya orang kaya, orang yang sangat kaya, orang yang kaya raya, orang yang cukup kaya, orang yang sedikit kaya, mau menolong setidak-tidaknya tetangganya sendiri dan kerabatnya sendiri, maka masalah kehidupan dunia ini akan selesai, tuntas. Orang-orang yang membutuhkan bisa teratasi. Tidak akan ada orang-orang yang terlantar seandainya kita mengedepankan kerabat dan tetangga kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wahidatun
bimi'ati alfin wahya 'alal abawain. Dan satu dilipat gandakan menjadi bimi'ati alfin 100.000. Wah, luar biasa. Satu dilipat gandakan menjadi 100.000. Ini sedekah buat siapa? Wahya 'alal abawain, yakni sedekah untuk kedua orang tua kita. Ketika kita berbagi dengan kedua orang tua kita, maka pahala sedekahnya akan dikali sampai 100.000. Maaf, ini ada listrik ya, Bu ya. Sebentar kita hidupkan dulu lampunya. Listriknya saja belerang karena saking menghematnya beliau. Saya ulangi lagi, sedekah kepada kedua orang tua pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000. Saya sampaikan kepada segenap anak-anak, perlakuan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Sakit, tenang. Kemudian yang berikutnya, maaf, anak-anak kita ganggu biasa anak kecil ya. Yang terakhir, wawaidatun bitis'imi'ah alfin, dan satu akan diganti bitis'imi'ati alfin sampai 900.000. Jadi satu sedekah akan diganti 900.000. Ini sedekah kepada siapa? Wahya 'ala alimin au faqihin. Ini adalah sedekah kepada orang alim dan orang faqih. Orang alim itu orang berilmu. Au faqihin, orang faqih itu adalah orang yang mengerti ilmu fikih. Para kiai, para ulama yang telah mengajarkan kepada kita hukum-hukum. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, para dermawan, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke kediaman Pak Mursyid, Bu Ratinem. Ini kontrak ya, Bu ya? Iya. Kontrakan setahun berapa? Sekarang 5 juta. Beliau ngontrak di Bedengan ini setahunnya 5.500.000. Saya berharap adalah dermawan yang mau membayarkan kontrakan beliau ya. Subhanallah. 5.500.000 ya, Bu ya, setahunnya. Bayar kontrakan bulan apa nantinya? Juni tahun depan ini. Ini baru bayar ya. Mudah-mudahan Juni tahun depan ya. Sudah punya tanah kaplingan? Belum ya. Bagusnya beliau cari tanah kaplingan. Belum ya. Mudah-mudahan ya. Nanti ada rezeki punya tanah kaplingan ya. Bisa bangun rumah, tidak ngontrak terus. Yakinlah akan ada hamba-hamba Allah yang tergerak hatinya untuk menolong. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan tetap menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya sendiri. Nah, kita ada di gerakan sedekah 1.000 sehari rutin memberikan bantuan kepada beliau untuk biaya konsumsi dan untuk biaya makan minum juga, untuk biaya berobat juga bagi Pak Mursyid. Diterima ya Pak, Bu. Itu dari gerakan sedekah 1.000 sehari. Yang megang siapa? Pak Mursyid ya. Ini kasih ke Ibu, kasih ke Ibu. Nah, ya, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.